Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi kemarin pada tanggal 29 Agustus 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan naskah soal P3K untuk seleksi di tahun 2022 ini. Dan kemarin juga sudah diserahkan kepada Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional yang diwakili oleh Kementerian Pan-RB. Dan apakah hal tersebut menjadi pertanda bahwa pelaksanaan seleksi P3K akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi informasi terkait dengan selesainya pembuatan naskah soal oleh Kemendikbudristek disampaikan atau diberitakan oleh website resmi milik Kementerian Pan-RB atau menpan.go.id. Kali ini kita akan coba bacakan. Judulnya naskah soal seleksi kompetensi P3K rampung, Panselnas siap kawal tiap tahapannya. Jakarta, Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun 2022 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penyerahan naskah soal seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional dosen. Naskah soal diterima secara simbolis Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Deni dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti di Jakarta, Senin 29 Agustus 2022. Dalam hal ini, Kemendikbudristek tidak hanya bertindak sebagai bagian dari Panselnas, tetapi juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional dosen. Alex yang mewakili Panselnas mengungkapkan, di dalam pengadaan ASN, Panselnas selalu berkontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh. Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan, ujar Alex. Naskah soal yang telah diserahkan akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K tahun 2022. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pelamar. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital terenskripsi untuk mencegah kebocoran data. Hal ini juga demi menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Tim Panselnas yang terdiri dari Kementerian Pan-RB, BSSN, BPKP, BRIN, dan BKN ikut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan dan transfer naskah soal seleksi P3K. Alex yang merupakan sekretaris tim pengarah Panselnas pengadaan CASN tahun 2022 menyampaikan apresiasinya kepada Kemendikbudristek yang telah mengkoordinasikan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi dan wawancara P3K serta naskah soal seleksi kompetensi teknis P3K untuk jabatan fungsional dosen dengan baik. Panselnas diharapkan dapat tetap solid dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan soal sejak diterima, ditransfer dari server Kemendikbudristek ke server PKN, dan sampai dengan digunakan untuk proses seleksi nantinya. Mari kita kawal, kelola, serta manfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab agar seluruh proses seleksi bisa berjalan dengan lancar, tandas Alex. Naskah soal seleksi kompetensi P3K dan P3K jabatan fungsional dosen yang disusun merupakan hasil evaluasi secara detail dari pelaksanaan seleksi tahun sebelumnya. Evaluasi yang dimaksud mulai dari tingkat kesulitan soal hingga distribusi aneka ragam dimensi sehingga dirumuskan penyesuaian-penyesuaian. Kita memastikan soal-soal yang disusun benar-benar dikonstruksi secara lebih baik untuk penjaminan mutu, jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti. Suharti mengatakan, Kemendikbudristek ingin memastikan kualitas pembelajaran di pendidikan formal maupun non-formal bisa dilakukan secara berkualitas dan penuh tanggung jawab moral. Salah satu caranya dengan memastikan dosen yang direkrut adalah SDM yang memiliki kompetensi mumpuni dan profesional.
Semoga apa yang sudah disiapkan ini bisa membantu berkontribusi lebih baik lagi dalam penyiapan SDM di Indonesia. Kita semua berharap ASN di Indonesia tidak hanya menjadi pegawai negara, tetapi juga mampu menjadi agen pembaharu dan corong dari pemerintah, pungkas Soeharti. Jadi itulah informasi atau berita terkait dengan sudah siapnya naskah soal untuk seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan semoga naskah soal ini bisa dijamin kerahasiaannya ya, artinya tidak bisa bocor ke masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan semoga seleksi P3K di tahun 2022 ini bisa segera dilaksanakan, dan semoga nantinya bisa menghasilkan ASN-ASN yang berkualitas. Dan semoga para honorer yang memang memenuhi syarat juga bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2022 ini. Jadi mungkin itu informasi yang dapat disampaikan. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.